Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review lagi buat custom kernel ya. Jadi sebelumnya saya sudah cobain beberapa custom kernel dan saya akan review sekalian dari kernel-kernel yang sebelumnya saya pernah cobain. Oke, di video ini. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom kernel ya. Dan saya akan cobain pakai Agni. Tapi sebelum itu saya jelasin dikit masalah custom kernel ya. Karena beberapa hari kemarin saya gonta-ganti custom kernel yang tumben saya pakai, salah satunya dari Sonic dan Stormbreaker ya. Dan saya akan review lagi di video ini untuk di dua kernel tuh. Jadi di Stormbreaker ini buat ngegamenya kurang lebih mirip-mirip dengan Sonic sebelumnya ya. Dan di Stormbreaker ini nggak ada yang OC, tapi ada Old Cam dan HMP. Sedangkan di Sonic, tapi menurut saya pribadi nih ya, di penggunaan saya Sonic lebih enak daripada di Stormbreaker ini karena lebih adem aja saya ngerasa buat di sosial medianya. Tapi saya pakai yang EAS ini ya. EAS Stormbreaker sama EAS Sonic lebih adem di Sonic menurut saya, dan lebih enak buat ngegame di Sonic gitu menurut saya. Cuma kalau gamenya nggak terlalu jauh beda sih, cuma di sosial media yang terasa banget lebih hangat di Stormbreaker ya. Tapi di Sonic ini nggak ada Old Cam dan nggak ada HMP, cuma ada New Cam dan EAS itu aja, cuma satu ya. Jadi menurut saya lebih mending di Panda sih sebenarnya, karena di Panda lebih komplit lagi dan lebih praktis. Sudah ada OC, ada Old Cam-nya dan ada HMP juga ya, dan installernya lebih praktis menurut saya. Jadi lebih lengkap sih di Panda sekalian gitu bahasanya. Tapi di sini saya akan cobain di Agni ya. Dan di Agni sendiri updatean terbaru masih 9.5 beta yang sekian lah, berapa kali update ya sudah yang betanya. Dan saya sudah cobain beta dan kurang recommended ya kalau beta itu menurut saya, karena angetnya itu saya kurang suka. Dan saya lebih cocok pakai yang stabil, jadi kita nunggu sambil pakai stabil yang versi 9.4. Dan di 9.4 itu ada firmware Agni-nya, VW-nya yang 5.0 yang terakhir yang terbaru ya. Dan kalau ditanya lagi mending Panda atau Agni, nah ditanya lagi nih, kadang ada pertanyaan kayak gitu, Panda atau Agni. Dan gini guys, secara simple, secara sederhana biar kalian paham ya. Kalau kalian suka ngegame dan kalian gak peduli baterai boros ya, maksudnya kalau kalian suka ngegame dan kalian pakai HP itu cuma buat ngegame doang, kalian bisa pakai Agni. Karena menurut saya di Agni ini performanya paling enak buat ngegame ya, paling enak performa di Antutu pun paling tinggi performa Agni. Tapi Agni itu bikin boros baterai walaupun nggak dipakai kayak gini, didiemin gini lebih cepet turun menurut saya di Agni. Cuma untuk performa oke. Tapi kalau kalian suka ngegame tapi ngegamenya sebentar, cuma sejam maksimal 2 jam lah, terus sisanya lebih banyak sosial media, misalkan cuma ngegame 1 match 2 match lah, terus 3 match 4 matchnya nggak off karena bosen ya. Karena ada juga yang suka ngegame tapi nggak suka ngegame lama ya, cuma suka game sebentar 1 jam 2 jam, terus sisanya lebih suka streaming YouTube, IG apalah gitu. Jadi kalian pakai Panda ya. Jadi buat penggunaan yang ngegame sedikit lebih banyak kehemat baterai, kalian pakai Panda. Karena menurut saya untuk di game kayak di Mobile Legend bisa juga, atau enggak PUBG dah yang sering saya pakai. Untuk di PUBG menurut saya untuk Panda sama Agni kurang lebih hampir sama. Walaupun di Antutu lebih tinggi Agni ya, cuma untuk di PUBG hampir sama. Dan buat ngegame sedikit dan hemat baterai mending di Panda aja yang EAS ya kalau mau ngegame. Tapi kalau mau nggak ngegame pakai HMP. Ingat, kalau kalian nggak suka ngegame pakai HMP, kalau kalian suka ngegame pakai EAS. Dan kalau kalian mau ngegame sebentar dan banyakkan sosial media, pakai Panda, bukan pakai Agni ya, bukan. Jadi tapi di sini saya akan reviewnya pakai Agni guys. Jadi kalau ada yang nanya juga ya, lagi sekali nih guys. Jadi kadang suka ada yang mendingan MIUI 12 ROG ataupun Corvus yang terbaru, bahasanya di 2 ROM yang berbeda. Satu ROM MIUI, satu ROM
AOSP. Jadi menurut saya dua-duanya bagus karena AOSP punya kelebihan tersendiri, MIUI juga punya kelebihan tersendiri ya. Kalau AOSP biasanya lebih ringan, lebih enteng, lebih manajemen RAM-nya lebih bagus biasanya kalau AOSP lebih enteng, dan internal juga nggak terlalu penuh kayak MIUI ya kalau AOSP. Tapi di MIUI juga punya kelebihan tersendiri kayak game turbo ada, floating window ada, dual app juga ada, lebih mudah, lebih praktis. Sebenarnya kalau saya sih penggunaan kayak chatting, sosial media itu saya lebih suka di MIUI, tapi kalau ngegame di AOSP. Jadi bahasanya setiap ROM punya kelebihan masing-masing, tapi intinya walaupun di dua ROM tadi punya kelebihan masing-masing, tapi kalau pakai kernel yang sama performanya sama aja guys. Jadi di dua kernel, di dua ROM MIUI sama AOSP Corvus, anggaplah Corvus dan MIUI 12 ROG ini pakai kernel Agni performa sama, untuk ngegamenya sebenarnya sama aja sih, nggak jauh beda. Jadi kayak gitu ya, dan kita akan cobain di kernel Agni 9.4 stable yang sementara terbaru ya, 9.5 nya belum stabil soalnya. Jadi kita langsung coba aja ya di sini. Tapi di sini sudah semut 90 fps. Jadi menurut saya kalau pakai Agni yang 9.5 kayaknya nggak perlu juga ya. Kalau changelognya cuma penambahan dari 90 fps sama semut ekstrem. Biasanya kan yang saya lihat di deskripsi kernel dari Agni yang sebelumnya beta-beta itu cuma penambahan di semut ekstrim buat distabilin gitu. Cuma kalau sudah aktif kayak ROM ini kayaknya nggak perlu ya. Kita butuh ke performa dan hemat baterai sebenarnya. Dan di sini kita masih bukan pakai yang OC ya, nih kernelnya. Ini bukan pakai OC 196, dan ini masih hemat baterai walaupun nggak sehemat kernel yang lain ya. Di sini masih standar 196, dan kita tes buka PUBG aja langsung ya. Oke guys, jadi di PUBG Mobile seperti ini. Cuma sayang banget FPS infonya nggak ada di ROM MIUI 12 ini. Dan di sini HD high cuma gini doang yang nggak bisa, dan smooth ekstrim bisa 990 fps bisa. Cuma menurut saya pribadi mending kayaknya 90 fps sama ekstrim ini nggak jauh beda sebenarnya kalau menurut penggunaan saya ya. Dan kita lihat di high suara cuma high, jadi kayak gitu. Grafis bisa 90 fps walaupun mirip-mirip dengan ekstrim sih menurut saya. Dan kita langsung aja ganti custom kernelnya, karena sebelumnya saya sudah pernah review untuk di kernel ini. Kita langsung ganti ke Agni aja yang terbaru, oke? Oke guys, jadi di sini saya pakai DWRP Black Recovery Project, dan ini versi yang terbaru 3.0.0 official. Kalau kalian belum update, kalian bisa update aja, di deskripsi ada. Dan kalau kalian pakai DWRP yang lain, saya saranin pakai ini. Kalau nggak mau terserah ya, terserah kalian. Dan di sini kita cari file kernel Agni 9.4 stable ya. Dan di kernel Agni ini, kalau kalian install kernel, kalian nggak perlu wipe, tapi kalau mau wipe bisa wipe cache Dalvik. Dan di sini saya nggak install firmware Agni ya, karena saya rasa nggak perlu, sebelumnya saya pernah jelasin. Dan kita langsung aja install kernelnya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kayak gini 9 titik next. Di sini kita pakai otomatis base wifi-nya Pi extra, oke. Kita, dan di sini kalian kalau mau ngegame sama nggak ngegame ya, ini untuk good for gaming yes but more. Kalian butuh lebih atau enggak ya? Saya pakai yang ini aja lah. Kalau yang ini nggak pakai OC kayaknya nih, yang standar. Dan begitu selesai langsung menginstal ya. Di sini kita lihat dari new cam dipakai, oke, karena ini memang new cam di sini. Dan setelah selesai kita bisa langsung restart harusnya, oke, reboot system, dan kita tungguin aja guys. Oke, dan ini baru aja login ya, masuk ke home screen. Kita lihat kamera harusnya normal karena pakai new cam, jadi normal ya. Lihat CPZ. Dan di sini clock speednya 246, tinggi banget ya. Kalau kita lihat mungkin ini agak cepat
cepat panas kelihatannya kalau kita nilai dari sini ya. Dan GPU-nya sama, clock speed-nya aja yang berubah 246 ya, lebih tinggi, biasanya 221. Tapi biasa ini nggak terlalu cepat-cepat panas sih, nggak cepat panas kayak kalian pikirin. Cuma kalau dibandingkan kernel yang lain kayak Panda ya beda sih sebenarnya, cuma nggak boros-boros amat. Dan kita tes buat game nanti ya. Dan kita lihat langsung settingan tentang ponselnya guys. Oke, 9.4 hybrid EAS ya. Jadi kayak gitu, Agni, new cam biasanya nih, Nokan new cam. Dan kita bisa tes di performa game PUBG Mobile ya. Dan ini sudah smooth ekstrim 90 fps malahan. Harusnya lebih mantep lagi ya, karena biasanya paling oke pakai Agni kalau buat performa ngegame dan kita tes aja. Oke guys, ini di dalam game PUBG ya, dan di sini grafisnya 90 fps bukan dari kernel Agni-nya, ini dari bawaan ROM. Kalau mau aktifin smooth ekstrim bla 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 itu biasa pakai 9.5 Agni ya, cuma belum stabil. Audio high dan kita tes klasik aja dikit ya, nggak usah lama-lama, kasihan HP-nya lowbat nanti. Oke guys, jadi kayak gitu, dan ini hampir 20 menit saya ngegame dari tadi beberapa match. Dan di siang hari lumayan cukup panas yang 44 derajat, tapi ini stabil, enak buat ngegame, mantep pokoknya kalau di Agni. Oke. Dan kalau kalian pengen cobain juga, kalian bisa cek di deskripsi dan bisa lihat di video ini, cari Instagram. Oke, buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.